มื่อวานเอาไปเสร็จจอมเรียนเรา Yola yola. Halo. Ya Bu, Udah bisa ya suaranya ya? ada Bu. Oke. Tadi lagi ada gangguan laptopnya hang. Ini belum hadir semua ya? Iya belum, masih 7 itu. Absennya nanti terakhir aja deh ya. Iya boleh. Oke. Sebelumnya saya mau minta maaf karena minggu lalu kita nggak ada TTM online pertemuan ketiga. Jadi hari Jumat akan diganti jadwalnya, dan untuk pelajaran malam ini kita akan membahas modul yang keempat. Jadi modul yang ketiga kita loncat dulu, akan dibahas di hari Jumat. Iya Bu. Bentar ya. Ibu sudah baikan Bu, mendingan udah. Yes, udah baikan. Saya share desktop aja ya. Iya, seperti biasa. Modul yang keempat, kita membahas tentang overhead pabrik, departementalisasi. Oke. Kompetensi dalam modul keempat ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep departementalisasi, menghitung alokasi overhead pabrik, melakukan jurnal alokasi kos tak langsung dan overhead departemen pendukung ke departemen produksi. Yang pertama, kita akan membahas tentang departementalisasi dan pengklasifikasian kos departemen. Yang punya bukunya bisa dibuka halaman 412. Mana kok 412 sih? Bukan dari 43 ya? 4.3. Udah lewat ya kata 43. Dari 43. Pertama kita akan membahas tentang departementalisasi. Baru yang kedua mengenai departemen produksi dan pendukung. Bab ketiganya dari bagian departementalisasi dan pengklasifikasian kos departemen ada cost overhead pabrik departemental. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang departementalisasi. Departementalisasi pabrik merupakan pembagian pabrik menjadi segmen-segmen atau bagian-bagian yang disebut departemen. Nah, dalam pabrik atau proses produksi itu kan dibagi-bagi lagi menjadi beberapa departemen. Nah, di sini di slide ada bagian departemen pemotongan, departemen perakitan, lalu setelah selesai dirakit dimasukkan ke bagian penyelesaian, lalu setelah itu produk jadi. Nah, dari share screen ya Bu? Kenapa? Belum di share screen. Oh, belum nampak ya? Bentar ya. Isu yang mana? Yang mana sih ini? Ada dua. Sudah kelihatan kah? Belum. Really? Ini udah. Udah? Oke, ada yang masih belum dapat? Masih loading Bu. Ya, ditunggu. Udah. Udah semua? Udah Bu. Oke. Kita lanjut ya. Nah, dari departemen-departemennya ini bagian departemen tiap perusahaan itu berbeda-beda ya. Nah, ini
Sini tampilkan contoh sebagian dari departemennya yang umum yang biasa kita temukan dalam perusahaan-perusahaan manufaktur. Biasanya perusahaan tekstil atau pakaian dari benang, baju, kain menjadi baju. Nah, departementalisasi ini bisa meningkatkan pengendalian pertanggungjawaban yang terjadi di masing-masing departemen. Jadi setiap departemen itu kan memiliki manajer ya. Nah, manajer inilah yang bertanggung jawab atas biaya overhead yang terjadi di masing-masing departemen tersebut. Jadi setiap departemen harus membuat anggaran masing-masing, mengestimasikan tingkat aktivitas, menghitung tarif overhead pabrik yang akan dibebankan atau bebanan. Jadi, manajer tidak membuat, ada lagi bagian-bagian akuntannya, tapi manajer di sini bertanggung jawab atas biaya-biaya cost overhead yang keluar di departemennya. Jadi, apapun itu, pengeluaran biaya overhead yang keluar di departemen itu, si manajer wajib tahu. Harus ada otorisasi dan dia harus mengetahui. Karena dia yang bertanggung jawab, jadi apapun yang masuk ataupun yang keluar, ataupun terlebih kalau biaya overhead, biaya-biaya yang keluar, dia harus tahu. Karena ketika akan ada audit atau pemeriksaan, dia yang akan diminta pertanggungjawabannya. Lanjut ke slide selanjutnya. Tujuan departementalisasi. Tujuan departementalisasi biaya overhead pabrik ada 3 ya. Pembebanan biaya overhead pabrik supaya adil dan teliti. Diadakan departementalisasi. Yang kedua, pengendalian biaya overhead pabrik tujuannya supaya lebih baik. Jadi dibuatlah departemen-departemen. Dan pembuatan keputusan oleh manajemen. Setiap departemen memiliki manajer masing-masing, mengurus biaya-biaya overhead masing-masing, dan mereka memutuskan masing-masing. Jadi tidak ada yang namanya merangkap jabatan. Departemen ini, manajer ini merangkap 2 departemen, nggak ada yang seperti itu. Lanjut. Departemen produksi dan pendukung. Nah, dalam departemen produksi dan pendukung ini, dia masuk ke kategori departemen. Kategori departemen dibagi menjadi 2 bagian. Yang satu adalah departemen produksi, yang kedua adalah departemen pendukung. Departemen produksi, tanggung jawabnya itu langsung untuk memproduksi produk dengan cara mengubah bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau produk setengah jadi. Nah, jadi departemen produksi ini dia menghasilkan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Misalnya kalau kayak sarung tangan kulit gitu kan, dia itu ada departemen pemotongan, penjahitan, penyelesaian, sama dengan kayak pabrik tekstil, bukan tekstil sih, kayak garment. Garment juga seperti itu. Pemotongan, penjahitan, penyelesaian, departemen itu masuk ke dalam departemen produksi. Dia memproses barang dari bahan baku, si kain, menjadi bahan setengah jadi atau menjadi produk jadi. Dari celana, kaos, baju, apapun itu. Lalu kategori departemen yang kedua masuk ke dalam kategori departemen pendukung. Departemen pendukung ini secara tidak langsung ikut dalam proses produksi. Nah,
Kalau yang tadi ini dia secara langsung produksi. Nah, kalau departemen pendukung, dia secara tidak langsung memberi dukungan pada departemen produksi, mensupport si departemen ini produksi. Contohnya dari departemen pendukung adalah departemen perawatan, departemen listrik, personalia. Jadi kalau misalnya di perusahaan apapun itu, otomatis dia memiliki mesin. Nah, memerlukan perawatan itu masuk ke departemen pendukung. Dan personalia itu bertanggung jawab mendukung departemen produksi. Dan masing-masing departemen ini memiliki memiliki tanggung jawab setiap manajernya untuk bertanggung jawab untuk biaya-biaya keluar di masing-masing departemen. Nah, kita lanjut cost overhead pabrik. Ini yang tadi ya, yang saya jelaskan mengenai cost departemen langsung dan tidak langsung. Cost departemen ini cost dari kategori cost langsung, departemen langsung, perbaikan perawatan, pengawas, tidak langsung, dan ini contoh dan pengertian dari cost departemen langsung. Oh gini, bentar, aduh error lagi. Kenapa? Error lagi. Oh, udah. Nah, di sini ada contoh. Oh bentar, sebelum lupa, nanti aja deh, habis selesai. Nanti saya langsung share slide PPT-nya ya ke grup lain. Di sini ada contoh dari pengalokasian cost departemen tidak langsung. Nah, ini bagian tabelnya. Departemen A, B, C, D. Menggunakan luas lantai masing-masing 4.000, 3.000, 1.700, 1.300. Nah, alokasinya itu dia masukkan seperti ini. Ini masuknya perhitungan alokasi sewa gedung pabrik ke setiap departemen. Ini masuk ke pengalokasian cost departemen tidak langsung. Contohnya seperti ini. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya mengenai alokasi overhead departemen pendukung ke departemen produksi. Tujuan dari alokasi overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi tadi sudah dijelaskan sebelumnya mengenai dua departemen, ada departemen pendukung dan juga departemen produksi. Nah, kita akan menjelaskan di sini tentang alokasi overhead departemen pendukung. Departemen pendukung itu tadi seperti personalia, listrik, perawatan, ke departemen produksi pada yang bagian menjahit, pemotongan. Nah, tujuannya adalah
Satu, memperoleh harga yang dapat diterima oleh semua pihak. Kedua, menghitung profitabilitas dini produk tertentu. Tiga, memprediksi pengaruh ekonomi, perencanaan, dan pengendalian. 4, menilai sediaan. 5, memotivasi manajer. Nah, dalam sebelumnya kan sudah dijelaskan tentang tujuan alokasi overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi. Nah, sebelum dilakukan mekanisme tujuan-tujuan ini dilakukan, ada prosedur juga untuk mekanisme dalam alokasi kos departemen pendukung ke produk. Yang pertama, penyusunan departemen atau yang disebut tadi kita bahas di sini topiknya departementalisasi pabrik. Yang kedua, klasifikasi setiap departemen sebagai departemen produksi atau pendukung. Yang ketiga, melacak semua cost overhead ke departemen pendukung atau produksi. Tahap yang ketiga, mengalokasikan cost overhead departemen pendukung ke departemen produksi. Setelah melacak, mengalokasikan, lalu menghitung tarif. Dihitunglah tarif. Tarifnya berapa, taksirannya untuk departemen produksi. Setelah menghitung tarif, lalu dialokasikanlah biaya tarif yang sudah dihitung tadi pada unit produk individual melalui tarif overhead taksiran. Dan untuk mengalokasikan overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi itu beda-beda metode dan basisnya. Nanti di slide selanjutnya akan dijelaskan metodenya itu ada 3. Nah, setiap pabrik tergantung kebutuhan, tergantung tujuan si pabrik, tergantung metodenya itu terserah. Pabrik memiliki masing-masing metode, tergantung pertimbangan dari masing-masing manajemen, tergantung dari masing-masing pertimbangan otorisasi departemen. Nah, yang punya bukunya di halaman 414 itu ada alokasi cost overhead departemen pendukung. Nanti saya lihat dulu di sini. Oke. Bentar ya. Itu kelihatan nggak ada Word di layar? Kelihatan, Bu. Ada, Bu. Bentar. Yang mana ya? Nah, yang nggak punya bukunya nih bisa kita lihat bersama-sama. Untuk Mana itu? ya ini agak lambat ya. Maaf ya, laptopnya agak lambat. Nah, bisa kita lihat ya. Ini adalah alokasi cost overhead departemen pendukung. Kemarin kan sudah kita bahas
mengenai overhead ini akan sering kita dengar mengenai istilah overhead, cost overhead. Cost overhead itu maksudnya biaya pengeluaran yang tidak terduga, biaya produksi yang tidak termasuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Nah, kita akan menghitung tentang cost overhead dan departementalisasi. Di sini ada alokasi cost overhead departemen pendukung. Oke, kita lanjut lagi. Saya hanya memperlihatkan yang ini. Nanti saya kirim PPT-nya. Ke kemana? Oke. Oh, yang ini tadi udah ya. Nah, sebelumnya tadi saya sudah jelaskan tentang metode untuk mengalokasikan overhead pabrik departemen pendukung ke departemen produksi. Dia ada 3 metode yang digunakan oleh pabrik. Metode yang pertama di sini ada tentang mengenai metode langsung. Metode ini paling mudah secara matematis dan mudah diaplikasi. Tapi dia memiliki kelemahan dalam keakurasiannya itu dia sangat kurang karena kurang mampu menghitung akurat overhead total masing-masing departemen. Jadi dia bisa menghitung overhead secara garis besar. Misalnya departemen pendukung, nah dia hanya bisa menghitung totalan semua dari overhead departemen pendukung atau overhead departemen produksi. Nah, sedangkan biasanya dalam menghitung yang namanya overhead departemen pendukung ke departemen produksi, biasanya dia yang dihitung itu lebih dari beberapa departemen. Yang kita tahu dari setiap perusahaan pabrik, pasti dia memiliki kayak departemen pendukungnya, nggak cuma personalia, tapi juga ada departemen listrik, seperti tadi dibilang, pasti terdiri dari beberapa departemen lagi, digeneralisasikan, dan begitu juga dengan departemen produksi, pasti diklasifikasikan lagi menjadi beberapa departemen lagi. Nah, jadi kalau metode langsung ini, ya menghitungnya itu memang gampang, paling gampang. Terus sudah gitu, rumusnya juga nggak terlalu rumit, hanya saja untuk tingkat keakurasian dia kurangnya itu nggak terlalu detail. Misalnya departemen pendukung A berapa, departemen pendukung B berapa. Nah, dia tidak bisa menghitung seperti itu. Tapi masih banyak juga perusahaan yang menggunakan metode ini karena tergantung dari perusahaannya mau menggunakan yang mana itu tergantung dari kebijakan manajernya. Nah, ini saya akan kasih contoh. Mengenai metode langsung. Nah, departemen pendukungnya secara gambar distribusi overhead departemen pendukung ke produksi dalam metode langsung itu ini ada departemen pendukung si X, dia tidak digenerasikan dulu ke Y, jadi
dia langsung aja langsung didistribusikan ke departemen produksi A dan B. Begitu juga dengan Y. Jadi tidak ada keterkaitan antara departemen pendukung X dan Y. Itu metode langsung. Jadi kita nggak tahu nih berapa sih biaya overhead departemen X, berapa Y, karena memang mereka tidak ada secara metode secara gambar, dia tidak ada distribusinya. Seperti kalau ini kan ada ya, X tuh langsung aja ke A dan B, Y juga gitu, A ke B langsung dia distribusikan ke departemen produksi. Nah, di sini akan saya jelaskan mengenai contoh soal untuk metode langsung. Setelah saya memberikan contoh soal, nanti di akhir saya akan memberikan tugas. Tugasnya berkaitan dengan metode langsung, terus 2 metode yang lainnya juga. Nanti setelah itu waktunya 1 minggu. Kalian nanti kirim ke line, lewat line atau dari line aja, tapi japri. Nanti kirim ke line saya masing-masing. Nah, jadi kita bisa simak dan kita bisa bahas bersama-sama ya. Kalau yang nggak ada buku, nanti saya kirimkan materinya, slide PPT ke line ya. Nah, ini kan ada contoh soal nih. Saya bacakan ya soalnya. PT Abadi merupakan perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk sarung tangan untuk olahraga. Perusahaan memiliki departemen produksi. Departemen produksi ini ya. Departemen produksinya terdiri dari departemen pemotongan. Kita katakan departemen pemotongan itu adalah departemen A. Lalu departemen produksi yang lainnya dia masuk ke departemen penjahitan. Departemen penjahitan kita katakan B. Berarti departemen produksi di sini punya PT Abadi ada 2. Nah, lalu terdapat 2 departemen pendukung. Kita katakan departemen X adalah departemen pemeliharaan gedung dan departemen Y merupakan departemen administrasi umum. Di sini kita ketahui bahwa overhead biaya estimasinya itu untuk si pemeliharaan gedung dia 20 juta. Untuk administrasi umum dia biayanya estimasinya sekitar 15 juta. Dan diketahui juga di sini untuk departemen produksi yang terdiri dari departemen pemotongan dan departemen penjahitan memiliki biaya masing-masing 73 juta dan 89 juta 200. Data lainnya dari soal diketahui bahwa departemen X dan departemen Y, yaitu departemen pendukung, lalu departemen produksi dan departemen produksi yang B, yaitu penjahitan, memiliki jam kerja langsung estimasi. Di sini masih estimasi perkiraan ya. Nah, departemen A dan B diketahui memiliki 1.800 dan 980. Lalu luas lantai masing-masing departemen diketahui sebesar 700, 500, 1.000 dan 3.000. Ini dalam besaran meter. Bentar ya.
Halo, kita Ya, lanjut Bu. ya. Maaf sebelumnya. Ini kita lanjut untuk soalnya. Untuk luas masing-masing lantai, estimasi departemen dalam hitungan meter 700, 500, 1000, 300. Dalam soal juga sudah diketahui jumlah dari masing-masing jam kerja langsung. Departemen X, Y, A, B adalah 2750. Untuk luas lantai, estimasi departemen pendukung maupun produksi totalnya 5.200, dan jam kerja total estimasian ini masuknya dalam soal. Bentuk soalnya seperti ini. Untuk mengetahui overhead, biaya overhead. Nah, ini merupakan hasil dari perhitungan untuk tarif overhead pabrik per departemen. Nah, per departemen bisa kita ketahui dari sini, tetapi untuk departemen X dan Y itu kenapa kosong? Karena seperti yang tadi dibilang, dia tidak ada distribusi. Jadi departemen X langsung ke departemen A dan departemen B. Begitu juga dengan departemen Y, mereka berdua tidak saling berdistribusi. Jadi di metode langsung itu departemennya langsung ke departemen A dan departemen B. Nah, ini kan kita dapat hasilnya. Nah, kita akan bahas bareng-bareng ya untuk penyelesaiannya dalam model metode langsung. Di sini akan dialokasikan, ini masih lanjut dalam soal ya, alokasi overhead departemen X berbasis pada lantai. Jadi departemen X berbasis pada lantai. Lalu lokasi overhead departemen Y berbasis pada jam kerja total. Jam kerja total. Tarif overhead departemen A dan B berdasarkan jam kerja langsung. Jam kerja langsung. Lalu pertanyaannya, dapatkah Anda menjelaskan mengapa basis itu yang dipilih? Mengapa basis itu yang dipilih? Alokasi overhead teranggar departemen X dan Y adalah sebagai berikut. Nah, ini hasilnya. Jadi pertanyaannya, kenapa basis yang dipilih itu basis yang tadi saya sebutkan masing-masing? Kenapa alokasi departemen Y dia berdasarkan jam kerja total? Kenapa departemen A dan B berdasarkan jam kerja langsung? Lalu kenapa si X berdasarkan luas lantai estimasian? Nah, yang pertama mula-mula adalah akan kita hitung mengenai alokasi departemen X. Tadi yang pertama ditanya, ini bisa ngetik nggak ya? Ntar, escape. Nah, oke. Ini bisa ngetik nggak ya? Insert. Bentar.
Oh iya, ini. Oke. Nah, yang pertama tadi diketahui bahwa alokasi overhead Departemen X berbasis pada lantai. Oke. Nah, alokasi yang pertama jawabannya itu alokasi overhead Departemen X itu berbasis pada lantai. Kalau dari layar kelihatan nggak ya? Ini yang kecil. Kelihatan kah? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Oke. Ibu semangat, Bu. Alokasi overhead Departemen X berbasis pada lantai. Departemen X berbasis pada lantai. Cara pengerjaannya, cost Departemen X total dibagi luas Departemen A dan B total. Cost Departemen X total dibagi Departemen A dan B total luas. A dan B luas 4.000. Jadi kita kerjain di sini. Nah, cost Departemen X totalnya tadi diketahui 20 juta. 20 juta dibagi luas Departemen A dan B 1000 tambah 3000 dibagi dalam kurung 1000 tambah 3000. Jadi totalnya 5000. Ini alokasi overhead Departemen X yang berbasis pada lantai. X di sini berarti 5000 per meter. Nah, kayak Nah, setelah didapatkan alokasi overhead Departemen X berbasis pada lantai, lalu kita tahap yang kedua, alokasikan masing-masing ke Departemen Produksi. Hasil yang tadi tarif lokasi. Ini kan tarif lokasi namanya. Ini tarif lokasi. Lalu sekarang kita hitung tarif lokasi yang kita dapat itu dialokasikan ke masing-masing Departemen A dan B. Departemen A
Alokasi yang diterima Departemen A, tarif lokasi dikali luas lantai A. Nanti dikalikan A ke A, B ke B. Dicarinya dulu yang A, 1000. Udah tahu ya 1000-nya dari mana. Dapatlah dia 5 juta. Lalu, Ya, Bu. untuk alokasi yang diterima Departemen B, tadi Departemen B berapa? 3.000. 3.000. Oke. Kita buat kotas saja. Nah, alokasi yang diterima Departemen B tadi 3.000 ya. Ya. 3.000 dapat 15 juta. Jadi, total dari alokasi masing-masing ini totalnya 20 juta. 20 juta. So, alokasi A dan B. 20 juta. Nah, 20 juta total unitnya. Kenapa gini? 4.000. Oke, 4.000 ya. Nah, ini tahap yang kedua. Setelah ini cara untuk yang si metode langsung. Nah, kan udah didapat. Ini 20 itu Total alokasi alokasi A dan total alokasi B. Dapat 20 juta. 4.000 unit. 4.000 meter luas lantai keseluruhan persegi. Oke, kayak gitu deh pokoknya. Ini persegi ya. Jadi dibuat gitu. Terus setelah selesai, kita alokasi. Ini yang pertama alokasi Departemen X sudah. Yang kedua alokasi Departemen Y. Oke. Alokasi Departemen Y seperti yang tadi di sini. Kalau yang Departemen Y, pernyataan kedua, alokasi Departemen Y itu berbasis pada jam kerja. Kalau yang pertama tadi berbasis pada lantai, berarti si lantai yang dibagi. Kalau jam kerja berarti dibagi oleh jam kerja. Nah, kita buat di sini overhead Departemen Y dibagi jam kerja total. Kan di substitusinya didistribusikannya langsung ke Departemen A dan B. Langsung Departemen A dan B. A plus B aja kali. Udah biar sama. Terus sama dengan overhead Departemen Y diketahui di sini adalah sebesar 15 juta.
Saya masukkan 15 jutanya. 15 juta dibagi jam kerja A dan B. Jam kerjanya A dan B, jam kerja total 2.800 ditambah 1.200. 4.000. Oke. Ini buat total ya. Soalnya ada 2 di situ. Jadi totalnya 3.750 per jam. Nah, terus kan tadi pernyataannya adalah alokasi overhead departemennya berbasis pada jam kerja. Berarti kita harus cari juga alokasi ke masing-masing departemen A dan B. Karena setelah ditemukan alokasi departemen Y, dia akan mendistribusikan ke si departemen A dan B. Departemen produksi tadi, ini departemen pendukung. Setelah didapat, ini nanti dimasukkan lagi ke departemen A dan B sesuai jam kerja masing-masing tadi. Nah, kita buat kayak nomor 2. Langsung ke slide. Nah, sudah ke tahap alokasi yang keempat. Alokasikan Ke masing-masing departemen. hasil alokasi departemen A alokasi yang departemen A tadi sudah didapat 3.750. Langsung rumusnya, tarif alokasi yang didapat 3.750 dikali jam kerja total. Jam kerja total yang A dan B kan didistribusikan ke A dan B. Ambil jam kerja karena sesuai dengan jam kerja. Lalu di situ 2.800 sama 1.200. Masukkan di sini. Yang pertama dulu 3.750 dikali 2.800 sama dengan 10.500. Lalu untuk alokasi yang diterima oleh departemen B. Lambat. Nah, yang dikasih jam kerjanya itu tadi adalah 1.200. Nah, kita ganti 1.200. 1.200 kali 3.750 4.500.000. 4.500.000. Nah, ini belum dipakai rumus. Bu, ini sudah direkord ya, Bu? Apa? Udah.
tarif alokasi jam kerja tetap. Oke. Nah, udah dapat, kita buat di sini hasil total alokasi. A dan B. Total alokasi diterima A dan B ini di jumlah 15 juta. Oke. Jam kerjanya 2.800 tambah 1.200. Nah, setelah di masing-masing dapat dialokasikan, kita dapat tarif overhead pabrik bebanan berbasis jam kerja langsung, dihitungnya pakai rumus ini. Ini kan udah dapat tahapnya, di masing-masing didistribusikan. Yang pertama tadi dapat dialokasikan dulu si overhead departemen ke lantai, departemen X ke lantai, departemen A dan B. Setelah dapat hasilnya, dikalikan ke masing-masing lantai, departemen A dan B. Lalu yang ketiga, buat lagi kayak yang pertama, yang si Y. Tapi si Y ini berbasis jam kerja. Nah, udah dapat, lakukan lagi kayak yang kedua, masing-masingnya kali ini dikali ke jam kerja. Ini lantai, ini jam kerja si departemen Y. Udah deh, udah dapat, masing-masing sudah didistribusikan. Lalu tahap selanjutnya dari metode langsung, kita buat tarif overhead. Tarif overhead pabrik dibebankan ke departemen A. Rumusnya overhead teranggarkan total departemen A dibagi jam kerja langsung departemen A. Nah, ini susah ya slide-nya. Oke. Nah, ini tadi kan rumusnya tarif overhead pabrik yang dibebankan ke departemen A. Rumusnya adalah overhead teranggarkan total departemen A dibagi jam kerja langsung departemen A. Kan tadi udah dapat semua. Nah, totalnya ini saya jelaskan yang dapat nilainya dari mana. Dapat nilainya untuk overhead teranggarkan departemen A, yaitu departemen A kan diketahui overhead estimasinya 73 juta. Nah, 73 juta ditambah dengan tadi hasil 5 juta. 5 juta ini. 5 juta. Nah, masuk dia 5 juta dari yang dialokasikan ke departemen A. Karena ini kan mau mencari yang A. Lalu, setelah itu ditambah yang A lagi. Ini kan yang B. Ini B. Jadi, harus disamain departemen A sama A. Departemen B sama B. Kan yang A tadi udah dapat nih di sini. Untuk yang si berdasarkan lantai dia 5 juta.
ditambah lagi yang berdasarkan jam kerja Departemen A dapat 10.500.000. Lalu di sini dibuat nih total departemen A itu jadi di sini 73 juta. Yang ada bukunya boleh ditulis keterangannya. Jadi tambah 5 juta yang tadi Departemen A berdasarkan lantai, ditambah 10.500.000 itu berdasarkan yang jam kerja. Nah, setelah ditambah, ini pakai kurung dulu ya, biar nggak bingung. Setelah dijumlahkan semua, dibagi jam kerja langsung Departemen A. Nah, jam kerja langsung Departemen A 1.800. Jadi beda jam kerja langsung sama jam kerja totalan ya. Nah, ini fungsinya untuk dibagi untuk menentukan tarif overhead yang dibebankan. Nah, kita bagi 1.800 JKL ya, jam kerja langsung. Beda sama jam kerja totalan. Lalu didapat hasilnya 4.889 rupiah per JKL. Ini yang di modul itu bukan yang sebenarnya kan 80.500.000 kan, Bu? Ini salah, Bu. Kenapa? Ini yang di modul itu kan 88 juta. Tapi kalau 73 juta ditambah 5 juta tambah 10.500.000 bukannya hasilnya 88.500.000. Itu kurang 500, Bu. Yuk, tapi di sini kan udah pas loh. Ntar ya. Ini kenapa lagi nih? Ini kan udah pas tadi ini gitu. Ntar ya. Ya, Bu. Ntar ya dicek dulu. Ya? 88.500.000 harusnya. 78 tambah 10 juta. Soalnya itu 15.500.000, Bu. Tunggu. 10 juta, Deng. 10 juta. Iya benar, tambah ini kenapa kayak 55 gini? juta. Oh iya, ini tadi yang salah. Ini tadi yang salah. Yang ada bukunya? Ada buku kah? Yang ada buku? Ada, Bu. Oke. Ntar ya dihitung bareng-bareng ya. Aduh, boleh dicoret nggak nih bukunya? Yang ada bukunya dicoret dulu boleh ya? Coret aja. Tapi bentar-bentar. Make sure dulu. Yang mana? Yang halaman 417. Oh. Iya, ini tadi udah dikoreksi kok. Jadi begini lagi. Maaf, totalnya yang mana ya, Bu? Ntar ya. Iya. Baru nongol soalnya Dirga ini, baru kerja. Yang 417. Iya. Yang 48.000 itu. Ini udah bener ya. Rumusnya ini udah bener. Cuman di situ cuman salah jumlahin. Kayaknya memang bukunya banyak salahnya, tapi nggak apa-apa. Itu gunanya kita belajar sama-sama mengkoreksi. Kadang saya juga nggak perhatikan. Nah, dan akuntansi biaya memang harus teliti. Salah satu angka nanti salah. Nah, ini kita benerin ya. Ini hasil yang benernya. Nah, kalau yang punya buku di situ kan ada tuh keterangannya kan nggak seperti ini. Keterangannya langsung 88 juta. Nah,
kalian buat aja di situ keterangannya ditambah dan dirubah yang 88 jutanya itu jadi 88.500.000. Oke, Bu. Sambil ngitung lah ya. Nanti salah lagi. Terus, nah ini sudah didapatkan. Ini untuk si tarif overhead pabrik dibebankan ke departemen A. Yang belum dapat, ini saya buat ke step 5. Oh, dia aslinya 88.500 ya, Bu ya? 88 Ya. juta. 88.500. Oke. Yang ada bukunya udah? Udah, Bu. Udah. Lalu ini yang keenam, yang departemen A udah. Berarti sekarang tinggal cari overhead pabrik yang ke Departemen B. Oke, ke departemen B. Sama aja langkahnya ya, Bu ya? Sama, cuman bedanya kalau si B tadi kan berdasarkan kalau si A mana tadi? Lantai. Iya, berdasarkan si lantai tadi, jadi dijumlahkan semua. Nah, ini untuk nomor 6, overhead pabrik, departemen B. Nggak cukup. Cukup nggak ya? Ini dikecilin aja. Ntar ya. Ini kelihatan nggak kalau kecil? Kelihatan kok, Bu. Kelihatan ya. Nah, untuk yang B, yang ada bukunya dihitung lagi ya, mana tahu salah. Untuk yang B, untuk cari si overhead tadi, ini buat dulu rumusnya. Total overhead teranggarkan departemen B total dibagi jam kerja langsung. Ini semua masing-masing dibagi jam kerja karena tadi kan sudah mendistribusikan ke masing-masing, ada yang si lantai sama jam kerja. Nah, sekarang semua dimasukkan ke jam kerja, tapi jam kerjanya jam kerja langsung, bukan yang totalan ya. Di situ tadi di kolomnya itu kan ada 2. Ini departemen B. Departemen B sama dengan, terus yang ada bukunya kita buat di sini. Saya buka dulu slide dalam nih. Mula-mula tadi departemen B punya overhead estimasi 89.200. Ini untuk overhead tenggarakan tadi ya. Ini overhead teranggarkan total departemen B itu, dia itu untuk totalnya diambil dulu dari departemen B ini, si estimasi mula-mula 89.200. Lalu ditambah 15 juta. 15 juta dari si B yang tadi, baru ditambah 4.500.000. 15 jutanya B. 15 juta dari Ini apa? pertamanya, yang dari pertama kan alokasi yang pertama kita cari udah dapet berdasarkan lantai 15 juta. Kalau B sama B ya, pokoknya jangan dicampur. Terus di tahap terus di tahap keempat, genap sama genap, tahap 2 sama tahap 4. Udah dapat 15 juta, berarti tadi ditambahkan ya. Awalnya departemen B estimasinya tadi sekitar 89.200. Terus ditambahin si ini alokasi yang diterima departemen B berdasarkan lantai 15 juta. Terus ditambah lagi alokasi diterima departemen ini B. Tuh kan lupa. Departemen B dapatnya 4.500.000. Nah, ditotalkan dapatnya 108.700.000. Coba yang punya buku bener nggak? Benar, Bu. Oke.
Lalu jam kerja langsung Departemen B, ingat ya, jam kerja langsung. Ini ada 2, jangan terkecoh. Jam kerja langsung yang B itu 950. Baru 950 JKL. Nah, totalnya didapat 114 421. Benar nggak? Benar, Bu. Per JKL. Udah. Kan ini udah dapat semua. Setelah dapat semua, ini ada 6 tahapan. Baru dimasukkanlah kolomnya seperti ini hasilnya. Yang teranggarkan dimasukkan dulu. Pertama, Departemen pendukung. Departemen pendukung dimasukkan ke kolom pertama. Di kolom pertama ini Departemen pendukung terdiri atas 2, Departemen X dan Departemen Y. Tadi Departemen X itu kan si gedung, Departemen pemeliharaan gedung. Baru Departemen pendukung Y itu adalah Departemen administrasi umum. Nah, Departemen pemeliharaan gedung dan administrasi umum mula-mula punya estimasi 20 juta dan 15 juta. Lalu untuk Departemen produksi A ini awal mula-mula semua ya. Nah, awal mula-mula si Departemen produksi pemotongan sama Departemen penjahit adalah 73 sama 89.200. Terus setelah itu masuklah di sini ini 0. Kenapa 0? Karena memang si Departemen X dan Y itu langsung 20 dan 15 karena tidak ada pendistribusian kan sebelumnya. Jadi Departemen X langsung distribusi ke A dan B. Departemen Y langsung distribusi ke Departemen A dan B. Nah, mula-mula ini yang tadi 5 juta. Ini 5 juta tadi adalah alokasi A. Sama yang 10.500.000 itu alokasi A juga. Cuman bedanya kalau yang ini tadi kan per lantai 5 juta. Pokoknya A diklasifikasikan ke A semua. Terus yang B yang tadi kalian sudah dapat hasilnya itu klasifikasikannya ke B. Jadi harus ke kolomnya masing-masing. Nah, 5 juta ini didapatlah dia tadi dari alokasi dari tarif alokasi lantai, luas lantai. Lalu yang 10.500 berdasarkan total jam kerja, tapi si A juga kan? Nih. Iya. Ini. Baru sama ini enggak, ini nanti setelah. Baru di sini tadi ada temennya. Nih. $10.500. Lalu sudah itu si Departemen B yang mula-mula tadi berdasarkan luas lantai 15 juta. Terus berdasarkan jam kerja 4.500.000. Lalu ditotal lah semuanya. Total ini kan alokasi Departemen A dan B. Alokasi Departemen A berdasarkan lantai. Ini cara bacanya ya. Tenggarakan alokasi Departemen A dan B berdasarkan luas lantai adalah 5 juta. Baru berdasarkan berdasarkan jam kerja 10.500.000. Baru ke Departemen B pengalokasian berdasarkan luas lantai 15 juta. Berdasarkan jam kerja 4.500.000. Lalu ini semua ditotalkan. Ini habis, kosong ya. Di sini tidak ada yang namanya pengalokasian Departemen X dan Y, tidak ada. Lalu diperolehlah hasil teranggarkan anggaran setelah alokasi, setelah distribusi. Setelah distribusi semua ditotalkan. Yang mula-mula tadi kita dapat tadi kan udah ya.
Nah, Ya. ini kalau berdasarkan tabel disusun begini aja. Lebih simple, tapi ya simple sih kalau metode langsung. Walaupun ngejelasinnya tadi agak ribet karena ganti-ganti slide kayak gini. Jadi bingung ya. Terus Bisa diikuti, Bu. yang B juga gitu sama. Nah, ini tuh tadi didapat dari mana? Yang dapat dari hasil pembagian tadi tuh. Yang hasil dari tarif overhead pabrik di departemen A, berapa sih rupiahnya berdasarkan jam kerja langsung? Per jam kerja langsung segini ya. Nah, ini berdasarkan tarif overhead per jam kerja langsung untuk departemen A 88 juta dibagi 1.800. Baru kalau yang ada bukunya nggak apa-apa dicatat aja, dicoret-coret lah. Terus yang B, departemen B, totalnya dijumlahkan 108.700 dibagi jam kerja langsung estimasian B itu 950. Dapatlah hasilnya 114.421 rupiah. Nah, ini tahap-tahapannya tadi ya. Bisa dikontrol set nggak? Oke, di save dulu. Nah, kita lanjut untuk metode yang kedua. Metode yang kedua itu lebih rumit, tapi lebih terstruktur. Kalau yang metode ke satu tadi kan lebih simpel. Jadi kekurangannya nggak tahu alokasi departemen Y dan overhead untuk departemen Y, X dan Y tidak tahu. Karena tidak ada pendistribusian. Nah, kalau untuk metode bertahap, metode yang nomor 2, ada urutan dan gambarnya kita lihat di sini ya. Metode ini metode langsung. Ini metode yang kedua, metode bertahap. Metode bertahap lebih rumit, tetapi bukan lebih banyak rumusnya, karena akan ada yang namanya pendistribusian dari departemen X ke Y, tapi ada tabiknya juga ya. Metode langsung ini punya kelemahan. Nah, di untuk metode bertahap nggak simple sih, itu aja intinya, nggak simple. Nah, ini kalau secara gambar, kalau si X gimana ya cara ngebandinginnya biar enak. Ini nih, yang nggak punya bukunya bisa lihat slide. Nih metode langsung tuh, ini kan tadi ya kalau dibuat secara gambar, metode departemen pendukung langsung mendistribusi ke departemen produksi. Tidak ada hubungan keterkaitan atau pendistribusian departemen pendukung yang satu dengan yang lain. Kalau metode yang kedua, metode yang bertahap, dia melakukan dulu si X, departemen pendukung X itu melakukan pendistribusian dulu ke Y. Kalau misalnya tadi dibilang departemen pendukung si X itu misalnya pemeliharaan gedung dan administrasi umum. Nah, pemeliharaan gedung itu mendistribusikan dulu ke administrasi umum. Lalu setelah itu masing-masing mereka mendistribusikan ke departemen produksi A dan B. Nah, kita langsung aja ke contohnya. Ini contohnya. Oke. Nah, ini ya. Saya bacakan dulu untuk contohnya.
metode bertahap, PT Abadi adalah perusahaan manufaktur yang menghasilkan produk sarung tangan seperti yang tadi. Perusahaan memiliki 2 departemen produksi, A dan B. Terus ada pendukung, pemeliharaan gedung, dan administrasi umum. Sama kayak yang tadi soalnya. Nah, ini keterangannya. Bisa kita lihat. Ini soalnya. Sebenarnya soalnya sama. Cuman bedanya dari sini adalah di sini keterangan yang paling bawah. Yang paling bawah ini pada metode bertahap adalah alokasi overhead departemen pendukung X didasarkan pada luas lantai. Alokasi overhead departemen Y didasarkan pada jam kerja total. Tarif BOP departemen A dan B berdasarkan nggak kelihatan. Jam kerja langsung. Alokasi overhead dianggarkan departemen X Y sebagai berikut. Nah, ini hasilnya nanti. Kita mengerjakan dulu ya pengerjaannya. Lihat ke sini aja ya. Biar nggak begitu lama. Nah, mana tadi? Ini metode bertahap. Yang pertama dikerjakan alokasi dari departemen X. Alokasi departemen X, overhead departemen Y dibagi luas departemen Y, A, dan B. Ini bisa dikecilin. Aduh. Kelihatan nggak kalau segini size-nya? Kelihatan. Nah, yang pertama perhitungannya alokasikan ke departemen X. Naik sekali. Oke. Nah, departemen overhead departemen Y kebalik. Ini apaan? Kebalik ini. Tunggu ya. Ini salah. Bentar. Ini salah. Ada yang punya buku. Diganti ininya. Lambang Y. Jadi X ya. Bentar. Ih, mahal kieu. Oh, ini gini. Bentar ya, hang. Overhead. Hang. Iya nih, hang nih. Bentar. Kok beda ya, Bu? Iya kan? Apanya? Bentar, yang mana ya? 4.24 ya, Bu? 20. 4.24. 20. Gimana tak cari-cari? 4.20. 24 itu yang next. Oh. Atau mau ke 24? Enggak. Mau loncat. Tadi mana tadi yang suruh dihapus tadi? Udah ngantuk. Oke ya, bentar lagi. Saya buat tadi 11.45. Kalau gitu berarti nanti 11.45 otomatis mati ya? Apa gimana? Iya, nggak apa-apa, Bu. Biasanya gitu kah? Iya mungkin kalau Ibu atur dulu di situ. Pak, gimana biasa, Pak? Kalau nggak diatur kan Ibu sendiri yang nyetop.
Kalau udah dijadwalin gitu ya udah. Nanti kalau misal nggak terasa waktunya, misalnya terpotong, Nggak apa-apa. Saya sebelum lanjut absen dulu nggak apa-apa ya? Iya. Lanjut dulu. Oke. Absen dulu ya. Iya, Siti Alfiah itu yang nggak ada, Bu. Siapa? Siti Alfiah. Tadi ada ngechat saya izin juga katanya. Nina masuk nggak? Ada. Mbak Nina masuk ya? Ada, Bu. Masuk, Bu. Sambil kurang fokus, Bu. Maaf. Nggak apa-apa. Sakit, Bu. Ya. Semangat ya. nih, cepat sembuh. Oke, nih udah ada absennya. Areni. Hadir, Bu. Ini ke. Oke. Bagus. Bagus. Ini sih ada, Bu. Cuman Oh gitu. Oh ada orangnya ada. Desi. hadir, Bu. Dirga. Ada, Bu. Dwi. Ada, Bu. Eki. Eti. Ada, Bu. Bu Eti. Mbak Eti. Nggak ada. 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 Oke. Muslihatin. Ada. Ada, Bu. Nina. Ada. Ada. Bagus, Anu. Lewat. Merem dia. Mbak Nunung. Ada, Bu. Oke. Nur Aini. Hadir, Bu. Mbak Putri. Ada. Mbak Rizka. Ada. Mbak Siti. Ada nggak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Vina. Ada. Yohana. Ada. Oke. Berarti yang nggak datang Mbak Siti. Lanjut ya. Semoga nggak ngehang. Nah. Oke, udah nggak ngehang. Kita metode kedua tadi ya. Metode kedua ini sama dengan ya. Ini sama dengan nggak tahu nih kenapa. Udah pencet sama dengan tapi minus agak-agak ini hang. Terus ini tadi sudah diketahui soalnya. Perhitungan untuk metode bertahap. Yang pertama, alokasi dari Departemen X. Rumusnya, overhead Departemen X dibagi luas lantai Departemen Y, A, dan B. Kenapa Y, A, dan B? Karena tadi dibilang si Y-nya tuh mendistribusi. Si X. X apa? Si X mendistribusi gitu ke Y gitu, kan, Bu? Bentar. Itu Y apa X? Harusnya yang alokasi Departemen X itu X pastinya. Soalnya yang di bawah itu kan ada Y ya, terus overheadnya Y gitu kan. Salah ketik itu memang. Iya. Oh. Kah? Aku tahu. Harusnya X kan? Iya enggak, Bu? Kali aku yang salah. Enggak. Bener ini bener. 500 tambah bener? Sesuai dengan gambar itu kayak 500 1000 tambah 3000. Ini kenapa sih bersalahan? Kan yang 20 juta kan X-nya kan. Kalau di modul kan Y, jadi salah. Bentar ya, saya cek dan pastikan dulu. Kalau itu overhead Departemen Y kan harusnya 15 juta.
Waktunya mau habis, bentar ya. Iya. Itu X. Ya, ini benar nih. Enggak, ini benar-benar. Ya. Kan itu dari 500, 1000 tambah 3000 gitu kan ya, Bu? Jadi 4.500. Yang bentar. Yang salah itu cuman ini. Iya, yang atas itu. Nih. Ini tadi aku tadi buat di mana ya? Bentar. Oke, saya cek dulu dari sini ya. Ini oke. Ini oke. Ini udah benar, oke. Perhitungan alokasi Departemen X. Nih, Departemen X itu ini Departemen X yang dicari si X itu benar ya. 20. Ya. Ini udah benar sih. Iya, benar. Ini bisa nggak di ini? Udah, nggak apa-apa. Nah, ini sama dengan ya, 20 juta dari pernyataan soal. Dari si soal tadi 20 juta. Y, A, B. Jadi kenapa harus melalui Y dulu? Karena tadi X-nya mendistribusi dulu ke Y sesuai dengan gambar. X ke Y, baru dibagi Y, A, B. Gitu ya. Y, A, B. Nah, didapatlah hasilnya berdasarkan lantai dulu ya. Ini berdasarkan si lantai dulu. Totalnya 1000 ditambah 500 tambah 3000. Ini udah benar ya hasilnya? Iya. Betul. Udah. Oke. Lalu alokasikan ke masing-masing departemen produksi. Departemen produksi yang harus dialokasikan. Ini kan alokasi departemen X. Dapat. Berarti yang belum Y, A, B. Distribusi X terhadap Y, A, B. Distribusi X terhadap Y, A, B. Tarif alokasi yang didapat tadi 4.444. Masing-masing untuk tarifnya sama, kali masing-masing luas lantai di soal. Di soal sudah ada luas lantai untuk Y 500, untuk A 1000, B 3000. Dikali, ini udah benar? Ada yang punya kalkulator? Ini udah benar ya. Nah, total alokasi diterima untuk departemen Y 2.222.000. Total alokasi terima departemen A 4.444.000. Dan untuk departemen B total alokasinya segini. Lalu untuk total departemen YAB alokasi yang diterima adalah sebesar 20 juta dengan seluruh luas lantai 4.500. Nah, sekarang alokasikan alokasi dari departemen Y. Alokasi dari departemen Y, masukkan di sini overhead departemen Y total. Departemen Y total itu dari ambil yang tadi mula-mula awal. Pertama, dia departemen Y estimasinya 15 juta. Lalu, setelah didapat dari alokasi departemen produksi, didapatlah 2.222.000 dibagi jam kerja departemen A dan B. Ini berdasarkan jam kerja. Ini udah benar? Dibagi luas lantai. Luas lantai. Sama 3.000. Iya, tunggu. 4.000 jam. Kok bisa pakai jam ya? Padahal luas lantai. Kok bisa ya?
nggak apa-apa, Kalau itu salah nulis aja sih atau sebenarnya. dia bentar. Harus berarti itu dong 2.800 ditambah 1.200 dong. Apanya? Iya, itu gabungan dari itu. Jadinya 4.000 jam. Enggak, Gabungan bener. Iya. Ini bener, cuman salah tulis ini doang. Kayaknya yang di buku salah Betul. juga. Salah Enggak, juga. Di buku bener kok, Bu. Kok betul, tapi nanti itu jumlahnya yang 4.200.000 itu ya, itu harusnya 4.305.000. Di buku kalian udah betul? Iya. Masa sih? Hasilnya itu, Bu, yang 4.200.000 itu harusnya 4.305.000. 4305. Iya, 4305,5. Iya, salah ngitung tuh. Nggak apa-apa. Nih, yang ini tuh harusnya luas lantai. Tapi kalau di buku ibu sih jam kerja. Iya, jam kerja, Bu. Bukan luas lantai. Dirga yang salah fokus. Hah? Di slide ibu salah, Bu. Kok bisa? Tapi kalau di buku benar jam kerja. Enggak jam kerja. Iya. Gimana ya? Tunggu. Kan tadi yang X luas lantai, sekarang yang Y jam kerja. Itu. Alokasi overhead departemen Y didasarkan pada jam kerja total. Ini X sudah ya. Oh iya, jam kerja. Gitu ya. Iya, ini jam kerja bener nih. Kok Ya, luas lantai sih? Iya, aku tinggi aja ya. Oke. Ada yang punya buku? Ada. Ditambahin aja. Kayaknya udah punya semua di bukunya. Oh iya. Nggak perlu slide. Mbak Dewi belum. Mbak Dewi. Nggak apa-apa deh, nanti di-share aja. Iya. Ini yang punya buku dicatut aja ininya supaya nggak bingung, karena kalau dibuat A dan B ini untuk si luas lantai totalnya juga sama. Nah, jadi buatlah di sini jam kerja, lingkarin gitulah pokoknya. Nah, ini hasilnya tadi 4305 per jam kerja. Terus udah dapet hasilnya kayak tadi, masukin lah jam kerjanya tadi tuh. Si jam kerja departemen A dan B tadi, jam kerjanya ini kan ada 2. Nah, yang diambil dari jam kerja totalan. Jam kerja totalan dikali masing-masing hasilnya tadi. Ini kenapa? Nah, nih. Ini, kalau yang ini udah bener ya. Salah cetak doang tuh tadi mungkin. Nah, ini dapatlah hasilnya untuk total alokasi untuk Departemen Produksi A dan B adalah 17.222.000 dengan total kerja 4.000 jam kerja. Nah, udah dapet. Kalau udah dapet semuanya, lalu dibuatlah, dihitung tarif overhead pabrik yang dibebankan ke Departemen A itu berapa. Masuklah dia di sini. Overhead teranggarkan total Departemen A. Overhead total Departemen A tadi yang mula-mula 73 juta di soal awal. Nih. Oke. Ya. Mula-mula 73 juta ditambah 4.444.000 A. Departemen A dengan A dikelompokkan sesuai dengan departemen masing-masing. Lalu ditambah, susah, ini
Nih, ditambah Departemen A, alokasi bersesuai dengan jam kerja 12 juta 55.400. Dapat hasilnya segini. Terus jam kerja langsung Departemen A, jam kerja langsung si A tadi 1.800. Jam kerja langsung, bukan jam kerja total ya. Didapatlah hasilnya segini per jam kerja langsung. Jadi tarifnya itu tarif overhead pabrik Departemen A per jam kerja langsung segini. Kalau untuk overhead pabrik yang di Departemen B, langsung klasifikasikan berdasarkan kelompok B, B tadi. Mula-mulanya overhead tenggarakan total Departemen B di awal itu kan estimasinya 89.200. Lalu didapat dari berdasarkan lantai Departemen produksi 13 juta. Dapat 13.332. Lalu berdasarkan jam kerja didapatkan 5.166.600 dibagi total jam kerja langsung Departemen B dapatlah segini. Nah, untuk tabelnya dapat kayaknya masih nyambung kan ya? Masih Bu. Masih ya. Nah, ini tadi total untuk tabel. Setelah didapatkan semua hasilnya, dibuat tabel. Tabelnya hampir sama dengan metode langsung. Cuman bedanya karena tadi ada yang namanya pendistribusian dari X ke Departemen Y, sehingga di Departemen Y terjadilah turunan teralokasikan Departemen A, Y, B. Nah, di sini X tidak ada melakukan distribusi apa-apa ke X tetap, jadi 0. Untuk Departemen A, mula-mula 73 juta, tambah Departemen YAB tadi 44.440.000, dapat hasilnya segini kan. Lalu yang untuk si Departemen Y tadi, ini dah dapat Departemen Y tadi yang dialokasikan mula-mula tadi. Iya, berdasarkan lantai. Nih. Ini ya. Nih berdasarkan luas lantai disalin. Habis waktu. Disalin dapat 1722. Lalu untuk si Departemen A berdasarkan luas ini apa? Tunggu. Nah, ini berdasarkan luas lantai Departemen A dapat segini dijumlahkan. Lalu yang ini juga Departemen B Departemen B. Ini Departemen A berdasarkan jam kerja dan ini juga sama. Jadi masing-masing ini masukkan ke departemen masing-masing dan ini adalah hasil tadi pembagian dari overhead teranggarkan total departemen masing-masing dibagi jam kerja langsung departemen masing-masing. Nah, didapatkan hasilnya segini. Aduh, ribet. Ribet ya? Aduh, kepalaku muter-muter sama. Iya, nggak apa-apa. Kan belum dikasih tugas. Aduh, merinding. Nah, kalau yang bedanya nih, si A sama B tadi kan lebih simpelan yang pertama ya. Yang pertama teranggarkan ke lokasi Departemen A dan B udah aja. Terus setelah teranggarkan udah gitu. Nah, kalau si B tadi yang si bertahap teralokasikan mula-mula Departemen Y ke A dan B. Baru teralokasikan Departemen A dan B. Baru teranggarkan setelah lokasi tarif overhead per jam segini. Jadi bedanya, kalau yang tadi mula-mula teranggarkan teralokasikan ke A dan B. Bedanya, kalau yang si bertahap, X itu dialokasikan ke Y dulu sebelum ke A dan B.
Itu. Nah, ini tahap yang kedua. Ini tahap yang terakhir. Tahap yang terakhir itu masuk ke metode aljabar. Ini lebih rumit lagi. Lebih rumit. Lebih rumitnya bagaimana? Kalau secara baca strukturalnya berdasarkan gambar. Nah, berdasarkan gambar untuk pengalokasian overhead X mula-mula didistribusikan ke Y, lalu Y didistribusikan A, B. Baru setelah itu ada 2 kali si Y distribusikan ke X, lalu distribusikan A, B. Jadi ini lebih panjang lagi. Lebih panjang lagi. Dan akan ada yang namanya rumusan X Y X sama dengan A plus B, BY. Y sama dengan A plus BX. Nah, tadi kan cuma 1 halaman. Ini panjang. Nah, nanti kalian pelajarin dulu aja ya. Besok Jumat kalau sempat nanti kita lanjut, kita bahas. Untuk pertemuan hari ini sampai di sini. Bentar ya, saya tuh ada mau ngasih PR. Tapi PR-nya saya share nanti di Line. Soalnya 2 apa 3 gitu. Berhubungan tentang metode langsung dan metode bertahap. Nanti kalau misalnya ada yang nggak ngerti, ditanya aja. Dikirim dulu nanti saya kasih jawaban yang benarnya sama cara jalan-jalannya gimana aja gitu. Atau nanti kalau yang benar saya jadiin contoh saya share ke Line ya. Nanti tugasnya saya share ke grup Line ya. Iya, Bu. Oke, untuk sekarang berarti kita pertemuannya sampai di sini dulu. Saya stop. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat malam. Selamat istirahat. Ya. Sampai ketemu Jumat ya, berarti Bu. Ya, Jumat bahas bab 3 ya. Bye-bye. Iya. Bye-bye.